semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang perubahan zat. Next. Oke, untuk pertanyaan sebelum kita masuk pada materi, pernahkah kalian mencicipi garam? Pernah. Bagaimana rasanya? Asin. Asin ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, terbuat dari apakah garam itu? Mungkin dari air laut itu, Pak. Bagus, good. Terus yang terakhir, perubahan apa yang terjadi sehingga terbentuk garam? Pengkristalan mungkin, Pak. Bagus. Jadi proses terbentuknya garam itu dari air laut dan mengalami proses pengkristalan sehingga menjadi garam. Oke. Nah, ini ada fun fact tentang Madura sebagai pulau garam Indonesia. Nah, Madura sendiri itu adalah pulau yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, di mana semua kabupaten itu adalah penghasil garam. Nah, untuk luas lahannya sendiri itu yaitu 1/4 luas lahan produksi tambak garam Indonesia ada di Pulau Madura. Kemudian 1/4 jumlah produksi garam Indonesia itu dihasilkan dari Pulau Madura, sehingga Pulau Madura ini adalah salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Oke, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat menunjukkan proses perubahan zat cair menjadi zat padat. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil proyek dengan penuh percaya diri. Jadi untuk kegiatan proyek pada pembelajaran hari ini itu kita fokus pada pembuatan garam. Next, untuk teks penilaiannya sendiri yaitu yang pertama penilaian sikap, di mana hal yang dinilai yaitu keaktifan dalam kelompok, kerjasama menyelesaikan tugas, merencanakan tugas proyek, pengamatan, melakukan analisis data, dan menyimpulkan. Kemudian aspek yang kedua yaitu penilaian proyek, di mana aspek-aspek yang dinilai berupa perencanaan, pelaksanaan proyek, produk, dan laporan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu aspek penilaian presentasi, meliputi pelaksanaan presentasi, penyajian materi, kesempatan audiens, dan kesimpulan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Pak. Jadi untuk lagu daerah yang akan kita nyanyikan bersama itu berjudul Tandu Majer. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Sudah berdiri? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Walajarah etangan antonala padamu turun ajeling odina orang majangan sapo angin salanjangan oleh ulang para ona ala jara oleh ulang ala jara kamadu
Ya udah, itu aja. Nah, lanjut pada pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materi, kalian silakan untuk mengakses link ataupun barcode yang sudah Bapak kirimkan di grup WA kita. Di sana kalian dipersilakan untuk mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu. Baik, Pak. Silakan anak-anak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Lanjut ya. Jadi sekarang ini kita akan masuk pada materi tentang skema perubahan wujud zat. Nah, zat itu ada 3. Yang pertama cair, gas, dan padat. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan bagaimana caranya itu dari air menjadi garam? Coba. Garam itu awalnya dari zat cair kan? Ya, cair, Pak. Ya, kemudian Menjadi padat, Pak. menjadi padat, Membeku. membeku. Apakah benar atau tidak mengkristal dulu ke gas? Oh iya, Pak, dari cair menjadi gas lalu menjadi padat kalau garam itu. Oke, bagus. Jawabannya bagus ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada Maka jadi petani gak kini mereka ada kesempatan Satu video tentang pembuatan garam di Madura. Madura. Pasti baik banget ya bisa dipelajari di sini. Teman bagus banget dan kalian bisa sih belajar di sini juga. Di sini kan maka banyak kincir angin yang dipanggil pemain laut. Tambah sedikit gue menyampaikan salah satu tambah garam. Tambah isi air laut habis itu dikeringin pada sinar matahari. Awal kelihatan yang disebut ini bunga garam, tapi lama-lama lebih kering bakal jadi kayak gini. Ini cuma masih, tapi gue cobain udah asik ya. Dan dikit lagi. Ini kan sama Pak Arif yang lagi panen garam. Habis itu kalau sudah magang jadi petani garam sehari. Ya kalau dia dulu di pakai alat buat nyerap garamnya, itu lebih berat banget sih. Banget semua petani garam bisa pakai ini terus-terusan. Awal kesusahan, tapi Pak Arif sabaran ngajarin dan lama-lama gue kebiasaan. Dia coba sekarang gue ini tegakin istrinya Pak Arif biar. ya. Jadi ini adalah kegiatan tentang pembuatan garam di Madura ya, seperti itu. Next. Nah, sekarang kalian silakan untuk mengambil LKPD yang ada di depan dan duduk sesuai kelompok yang sudah Bapak tentukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Silakan dicermati baik-baik ya tugas yang ada di LKPD. Nah, kemudian di dalam LKPD itu kalian akan membuat proyek tentang pembuatan garam secara konvensional dan dalam skala kecil. Nah, untuk timeline proyeknya sendiri, yang pertama kita awali dengan hari ini yaitu tanggal 19 Desember 2022. Rencana kegiatannya yaitu menyusun rencana pembuatan produk, melaporkan susunan rencana. Kemudian pada pertemuan selanjutnya di tanggal 21 Desember itu kalian menyiapkan alat dan bahan serta membuat produk. Kemudian pada pertemuan 26 Desember itu kalian menyusun laporan dan melaporkan hasil produk serta mempresentasikannya di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan tentang proyeknya anak-anak? Sudah jelas, Pak. Oke. Sudah ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyiapkan alat, bahan, serta membuat produk. Silakan diingat-ingat ya anak-anak. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Sebelum pertemuan ini diakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa untuk kepercayaan dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.